Ini Bu Sani. Pak Camat Piungan dan Bapak Ibu Kepala Desa. Pembangunan fisik oke lah, kita punya presiden yang luar biasa, di mana-mana dibangun infrastruktur, baik jalan, jembatan, kemudian pelabuhan, bandara, macam-macam dibangun. Cuman yang perlu kita ingatkan adalah pembangunan mental. Masyarakat kita masih senangnya minta bantuan. Itu mental. Kalau sudah mental dari warga kita seperti itu negara desa kita tidak bisa mandiri. Nah, kemudian kita tugasnya di desa, di samping membangun mental warga, membangun fisik, juga harus berupaya untuk membangun desa yang mandiri. Dari sisi finansial misalnya, desa yang mandiri itu yang seperti apa? Desa yang setiap tahun itu kita bisa meningkatkan pendapatan aslinya. Nah, jadi misalnya sekarang kita terima dana dari transfer, baik apapun namanya, dana bantuan dari pemerintah adalah 1 miliar. Tahun depan kita harus bisa menaikkan PADES kita dari misalnya 10 juta, 100 juta, dan nanti akhirnya bisa seimbang antara dana yang kita gali kemudian dana yang kita terima. Dan bahkan setiap tahunnya kita bisa naikkan terus dengan PADES, tentu dengan inovasi, dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa kita. Itu basisnya harus gotong royong kalau bangun. Kalau belum gotong royong tidak akan kuat negeri ini. Karena apa? Karena ideologi kita adalah Pancasila. 5 sila itu kalau diperas menjadi trisila, 3 sila. 3 sila itu kalau diperas lagi menjadi 1 sila. 1 silanya apa? Gotong royong. Sebelum basis pembangunan kita di negeri ini, basisnya gotong royong. Kalau hanya dengan basis bantuan, pinjaman, tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Sementara potensi negeri kita ini bisa memenangkan kompetisi di tingkat global internasional sangat mungkin. Sudah dibuktikan dari Kalimantan pernah ada kerajaan yang bisa menguasai Asia. Dari Jawa ada Majapahit dan sebagainya. Dari Sumatera dulu pernah juga ada. Itu membuktikan bahwa negeri kita ini warga masyarakatnya, orang-orangnya itu sebetulnya sudah kelasnya kelas dunia. Nah, saya pesan kepada Bapak Ibu yang akan menjadi ibu kota baru Kalimantan. Jadi sangat tepat gagasan dari Bung Karno kemudian dilanjutkan oleh presiden-presiden dan penggantinya, dan sekarang berani dieksekusi oleh Jokowi ini. Nah, tepat memang di Kalimantan ibu kota itu. Karena dari segi stabilitas dari gempa dan sebagainya, lahan di sana sangat luas. Bapak Ibu itu bisa mengekspresikan inovasi di sana itu dengan tidak ada batas lahannya. Kalimantan. Nah, potensinya sangat luar biasa. Cuman
mungkin satu sisi sumber daya manusia. Nah ini yang harus kita bangun. Sebagai kepala desa yang menjadi percontohan misalnya, jadi menjadi barometer, menjadi leadernya desa atau menjadi panutan. Kalau Bapak Ibu membangun desa ini yakin fokusnya nanti di bidang pendidikan misalnya, nah, desa ini harus kita bangun dengan basis pendidikan biar sumber daya manusianya baik. Nah, dimulai dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah terlambat sekolah misalnya, ya anak kita harus di sekolah semaksimal mungkin. Karena apa? Ya karena itu menjadi contoh Bapak Ibu. Tidak boleh kepala desa anaknya nggak disekolahkan. Nah itu beberapa yang saya lakukan. Jadi saya menjadi kepala desa di sini ya, saya berupaya. Saya sekolah, istri saya juga harus sekolah, anak-anak saya juga harus sekolah. Selesai S1, dorong S2, saya dorong S3. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu berpikir kepala desa ini harus kaya. Kalau kaya dicurigai, nanti diperiksa-periksa. Betul? Nggak usah kaya. Cuma kita investasinya di anak. Jadi orang akan ketipu. Jadi kepala desa itu harus pintar. Nah, investasinya jangan di rumah, di mobil, keliru itu. Disita nanti barang bukti. Nah, itu dia nyepelaknya siapa ya? Periksa. Anak saya lah sekolah sampai S3, S1, S2, tiga-tiganya sekolah semua. Nah yang minimal kan dari dosen, kan lumayan daripada kepala desa. Ya, satu ibu. Nah, itu percontohan jadi. Nah ini beberapa pengalaman. Kemudian untuk bisa desa ini maju, syukur-syukur nanti mandiri itu nanti pada saatnya dana desa dicabut karena utang negara juga semakin membengkak, itu pasti tidak akan lama dana desa itu habis. Maka sekarang strateginya gunakan untuk investasi. Ya, untuk investasi kemudian nanti menghasilkan tiap tahun. Nah desa ini nanti walaupun sudah tidak ada dana desa, kita masih bisa eksis. Kami 2 tahun, bahkan 3 tahun dana desa itu tidak kami gunakan untuk membangun di dusun-dusun. Kami musyawarah desa menyatukan persepsi, kemudian kita bangun gedung olahraga. Ya, gedung olahraga yang menghabiskan dana hampir 3 miliar. Nah ini kemudian kita sewakan, bisa untuk resepsi pernikahan, untuk olahraga dan sebagainya. Nah ini kemudian PKDS kita naik. Nah, itu investasi. Kemudian kalau punya lokasi yang bisa dikembangkan wisata, kami ada 19 lokasi wisata yang kita bangun. Dana desa kita arahkan ke sana. Nah, dengan kita membangun objek-objek wisata, desa dapat retribusi. Nah, pendapatan desa akan naik dari tahun sekarang PADS-nya 1 miliar, naik 2 miliar, 3 miliar. Setiap tahun kita ukur kenaikan itu dari apa yang sudah kita investkan itu. Nah, dengan demikian nanti kita tidak tergantung pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Desa benar-benar otonom, mandiri, bisa membiayai seluruh kebutuhan warga kita, sehingga kita tidak diatur-atur. Jadi kita bisa berinovasi sesuai dengan karakter dari masyarakat kita dan potensi yang kita miliki. Bapak Ibu, setelah terpilih menjadi kepala desa, yang dilakukan adalah bagaimana bisa membangun stabilitas desa kita. Itu penting. Kalau kita menjadi kepala desa masih terus dimusuhi oleh lawan-lawan kita, nah tidak bisa maksimal. Nah oleh sebab itu yang saya lakukan di periode pertama, saya itu ada 5 calon. Kemudian saya terpilih. Yang 4 ini saya beri peluang. Misalnya menjadi PPJ, misalnya menjadi pengurus atau ketua di lembaga desa. Itu semua saya beri peluang. Nah, apakah nanti tidak ada potensi ganggu? Sangat ada mengganggu kita. Cuman kita harus
bersih. Dalam pengelolaan utamanya kan dana. Dana sebagai kepala desa nggak perlu intervensi. Nah, kita serahkan aja kewenangan itu kepada tugas pokok fungsinya dari para pembantu kita. Nah, kita profesional aja, misalnya kepala desa mau kemana, butuh transportasi, ya minta kepada keuangan. Dipertanggungjawabkan dengan administrasi yang ada. Kepala desa harus punya mobil operasional. Kalau tidak, repot menggunakan mobil sendiri. Nah, hitungannya nggak jelas. Nah, desa harus beli itu, walaupun namanya mobil siaga atau mobil ambulan. Nah, itu harus diakali. Atasan kita harus diakali. Wah, beli mobil nggak boleh. Ya, kita berikan nama mobil siaga, mobil ambulan. Lolos nanti joknya dipasang lagi. Jadi, saya ngakali tapi selamat. Modalnya seperti itu. Karena kalau kita nurut aturan itu nggak maju-maju negeri ini. Kalau kita nggak banyak inovasi nggak maju-maju. Pusing. Nah, ini Pak Camat saya ini baru 2 bulan, belum begitu kenal dengan saya. Tapi saya ngerti Pak Bupati menempatkan Pak Camat ke sini itu karena saya memang karakternya seperti itu. Jadi saya dikasih Pak Camat yang tertib. Tapi ini sehari ini sudah kecolongan, sudah saya akusi. Saya nyeleksi kepala dusun, saya belum memberitahu Pak Camat. Saya kerjasama dengan UGM, hasilnya sudah dikirim. Pak Camat tinggal merekom. Baru saya lapori. Kapan kemarin Pak? Karena Pak Camat tertib nggak mungkin tidak akan merekom, pasti merekom. Karena yang uji Gajah Mada, kita nggak ada KKN apapun di situ, murni hasilnya. Nah, kalau misalnya Pak Camat kemarin karena belum lapor sama saya, kemudian Pak Camat minta diuji ulang, ya saya minta dengan UGM diuji ulang, UGM kan gitu. Tapi kan nggak mungkin Pak Camat saya kan seperti itu. Jadi karena kita memang semua aturan sudah kita. Nanti Pak Camat memberikan rekomendasi. Hasilnya seperti itu. Nomor ranking 1, ranking 2. Dan banyak sekali saya ngakali Pak Camat dan Pak Bupati, sering saya ngakali. Cuman saya yakin apa yang saya lakukan ini hanya demi percepatan waktu. Nah, itu aja. Kemudian saya berani mempertanggungjawabkan. Saya pernah undang Presiden Jokowi ke desa saya. Itu juga dengan berbagai tim. Sampai ke sana saya bisa masuk. Saya dibentak juga oleh sekretarisnya sana. Pengawalnya. Sudah pintu terakhir saya bisa masuk. Kamu nggak tahu siapa saya bilangnya gitu. Saya ini adalah sekprinya Pak Jokowi. Terus saya ya sudah terlanjur sampai di sana juga harus berani getak gantian. Saya ini yang membiayai Pak Jokowi jadi presiden. Saya juga Pak Jokowi benar-benar berkunjung ke desa saya. Nah, itu presiden aja perekonomian desa. Karena birokrasi kita ini sangat susah. Iya. Makanya Bapak Ibu kepala desa yang sekarang hadir ini, saya beri motivasi harus punya keberanian. Kepala desa nggak nyambung dengan bupati, repot. Jangan mengundang bupati itu prosedur pakai surat-surat, di WA, di telepon saja. Tapi kegiatan jangan harus berbobot. Nah, begitu itu sudah percaya, sudah kita 24 jam komunikasi dengan bupati. Nah, kalau dengan gubernur Jogja ini susah. Raja, nah, saya akali dengan anaknya. Saya bisa komunikasi 24 jam dengan anak gubernur. Sehingga kalau memang kegiatan kami ini memang layak untuk kelasnya gubernur, ya kita komunikasi dengan anaknya untuk meyakinkan bapaknya untuk hadir. Di setiap tahun desa kami ini dikunjungi gubernur. Kalau bupati nggak bisa dihitung. Nah, dan Pak Camat di Piungan ini dengan Sri Mulyo, semuanya yang ditugaskan di sini manut mengikuti langkah kita. Karena apa? Yang kita bekerja sungguh-sungguh. Perangkat desa kami itu nggak pernah saya tekan untuk
bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Ada yang senangnya itu masuk seperti saya jam 7 itu sudah masuk di kantor. Ada yang masuknya jam 8, ada yang masuk jam 9. Tapi ada yang senangnya juga pulangnya sampai larut malam. Gak apa-apa, cuma yang penting tugasnya ini selesai. Jadi kalau saya membutuhkan ini harus selesai sekarang, ya sekarang selesai. Nah gitu. Jadi nggak perlu kita ini disiplin mati. Cuman disiplin itu jadi kunci kemajuan kita. Kalau kita belajar dari negara maju, baik itu Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Tiongkok, yang sekarang desa terbaik di dunia kan di Tiongkok. Itu memang kuncinya adalah disiplin, kemudian kerja keras. Disiplin dalam hal berbangsa bernegara itu di negara-negara maju menyanyikan lagu kebangsaan itu sehari 2 kali. Kalau di kita jamnya ya jam 6 pagi sama jam 6 sore. Itu negara maju seperti itu, menanamkan doktrin ideologi cinta kepada negaranya seperti itu. Nah kita terus lama-lama nyanyinya waktu sekolah dulu, sekarang lupa. Nah ini nggak boleh, harus fanatik terhadap negeri kita. Orang yang mau maju nggak boleh tidak fanatik, harus fanatik kepada apa yang kita yakini itu baik dan benar, sehingga kemana-mana kita percaya diri. Nah harapan saya nanti juga artinya Indonesia itu nanti setelah desa-desa ini bisa terbangun dengan baik, saya optimis melihat Bapak Ibu dari sisi fisiknya ini luar biasa untuk membawa wajah negeri kita ke depan. Kalau kami menerima kunjungan dari teman-teman kita kepala desa yang dari Pulau Bali, sering juga berkunjung dari 8 bupati itu sudah berkunjung ke sini, kemudian selalu yang saya harus contoh adalah gaji daripada perangkat desa. Gaji kepala desa di sana itu bisa sampai 50 juta per bulan. Jadi pembantu-pembantunya kan rata-ratanya 30-40 juta per bulan. Nah, saya tanya Bapak Ibu berapa gaji? 5 juta. 5 juta. Jelas kurang kan ini. Nah, maka harus bekerja keras menggali pendapatan asli desa. Karena sebetulnya kepala desa maupun perangkat desa itu tidak ada undang-undang yang melarang gaji batas maksimalnya. Untungnya di situ. Jadi kalau bisa menggali pendapatan terus kemudian untuk tambahan penghasilan, itu gaji kita bisa sampai ratusan juta. Jadi bapak-bapak yang ada di depan yang memimpin kita ini kan kalah nanti dari sisi kesejahteraan. Ya karena menjadi Pak Kepala Balai, kemudian menjadi Pak Camat, Pak Bupati itu sudah dibatasi gajinya. Nggak boleh banyak, sedikit aja, karena biar manut dengan yang mimpin kan. Nah kepala desa ada peluang untuk sampai seperti teman-teman kita yang di Bali sana, kepala desa di Bali itu 50 juta. Bagaimana caranya? Yaitu PADES-nya itu aja. Bapak Ibu, di samping itu juga menjadi kepala desa harus membangun komunikasi. Kami ada 14 mitra untuk membangun desa. Perguruan tinggi itu ada 7. Baik perguruan tinggi yang ada di dalam negeri, ada perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Dari Korea, nah, kami membangun mitra itu. Juga dengan stakeholder yang lain, misalnya pengusaha-pengusaha. Tempat Bapak itu kan banyak pabrik batu bara, ada macam-macam di sana, pabrik plywood dan sebagainya. Itu kepala desa harus komunikasi. Karena apa? Sumber pendapatan kita ada di situ. Kita punya kewenangan ngatur di situ. Harus berani ketemu direkturnya atau yang pemiliknya. Harus komunikasi, harus akrab dengan mereka. Karena mereka yang mengambil hasil potensial alam kita. Sehingga desa ini harus diupeni, mereka harus kontribusi kepada desa kita.
Walaupun itu ada juga, wah itu dilarang, yang larang sopo, enggak, yang penting kita tidak memaksa mereka dengan yang menyadarkan kalau desa kita ini masalahnya seperti ini loh, perlu dibantu ini. Nah, mereka mungkin sekali belum tembus, 2 kali terus, karena kita punya kemenangan dan kita harus berani sama. Kalau tidak kita nggak kebagian. Itu boleh seperti itu. Membangun komunikasi, membangun jaringan, membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang nanti bisa membantu kita untuk membangun desa kita. Nah, saya pikir itu beberapa penekanan saya yang saya sampaikan di forum ini karena dibatasi oleh waktu. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita siap untuk menanggapi Bapak Ibu secukupnya. Waktu saya kembalikan kepada Pak. Yang tidak dilantik oleh Pak Jokowi sih, bersamaan dengan hadirnya Pak Jokowi, ya jadi sangat memorable sekali. 10/10/2016. Begitu masuk di sini, rasanya langsung masuk angin di hari pertama, karena bayangkan Bapak Ibu, 6 tahun cari itu kosong, cari sekdes kosong 6 tahun, kemudian kasih pomnya kosong 2 tahun, TU-nya kosong 3 tahun gitu. Wah, sudah luar biasa hilangnya roda pemerintahannya separuh. Jadi dengan Perda 5 tahun 2016, desa bisa mengisi sendiri dengan menggandeng mitra atau pihak ketiga universitas. Pak Lurah hari itu diundangkan, hari itu juga langsung membentuk panitia, kemudian diisilah 3 lowongan tersebut dengan anak-anak muda, dan ditambah lagi. Sepertinya karena kalau tiga ini sudah terisi pun rasa-rasanya masih kurang gitu gerbong di belakangnya. Diisi lagi sehingga sekarang jumlah staf honorernya itu ada 12 orang. Semuanya lulusan dari S1, ada yang UGM, ada UNY, ada universitas-universitas lain yang terkemuka di Jogja. Kemudian ada yang kita lakukan adalah mendigitalisasi administrasi, inventarisasi aset, e-government, dan lain-lainnya. Nanti kita bahas satu persatu di sini Bapak Ibu. Masuk pertama kali, administrasi desa itu khasnya adalah buku gelatik, ditulis tangan. Kalau pelayanan pakai itu pasti akan sangat lama sekali karena harus ditulis tangan dan sebagainya. Administrasinya seperti yang ada di kiri atas itu. Kita mulai rubah dengan menggunakan cloud. Semua dokumen-dokumen desa kita simpan di cloud system, sehingga mau pelayanan dari manapun bisa kita lakukan. Terutama pas masa pandemi kemarin, Kasih atau KAUR atau kami tinggal bawa sangu stempel karena pandemi, di rumah bisa melayani karena semua data kita simpan di cloud. Kita pakai Google Drive. Dan sekarang sudah mulai sejak 2017 awal kita pakai OpenSID untuk pelayanan. Dengan OpenSID yang terkoneksi dengan data kependudukan lengkap, pelayanan bisa cepat sekali, 3 menit beres. Walaupun tentu yang menjadi kendala di awal adalah bagaimana kita mempunyai database kependudukan yang lengkap gitu, karena Sri Mulia ini penduduknya 17.600 gitu. Artinya mau punya data kependudukan, database kependudukan yang lengkap saja pasti harus berdarah-darah terlebih dahulu gitu. Dari sisi administrasi keuangan, awalnya di sebelah kiri, SPJ selesai tumpuk. Ada inspektorat mau ngecek, nungguin berjam-jam hanya untuk mencari SPP nomor sekian, nggak ketemu gitu. Menemu segerakannya sangat sulit. Mulai di tahun 2016, Pak Lurah punya kebijakan setiap akhir tahun SPJ ditata rapih seperti di tengah, sehingga dalam 1 tahun 1 deret lemari lebar itu pasti penuh, karena 1 tahun biasanya 9 sampai 11 jilid tebal, yang satu bukunya bisa 1000 sampai 2000 lembar di tengah ini. Kemudian dalam perkembangannya, oke, yang tengah ini mungkin rapih gitu. Ketika
kemarin kita sempat ada pemeriksaan rutin dari inspektorat. Hari itu juga datang, hari itu juga kita sangoni SPJ-nya, langsung dibawa, tidak perlu ganti hari karena SPJ-nya sudah siap. Dibawa karena ini ada kopian beberapa set sehingga bisa langsung dibawa. Terus kepikiran di paling kanan, kayaknya kalau seperti yang tengah bolehlah terapi, tetapi di bawahnya itu kemarin bisa sampai 1 ambulan itu penuh gitu. Nah, ambulan untuk juga ada dokumen ya nggak apa-apa. Tadi seperti yang disampaikan Pak Lurah ya, bisa dimanfaatkan untuk yang lain-lain gitu. Akhirnya kita terbesit untuk bagaimana membuat e-book dari SPJ keuangan kita. Jadi setelah selesai proses peng-SPJ-nya di satu kegiatan, langsung kita scanning, kemudian kita jadikan satu dalam satu file. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang pengen meriksa, pengen melihat, masyarakat pengen mengecek, bisa langsung kita tunjukkan, bisa lewat flash disk, bisa dikirim lewat email dan sebagainya. Itu lebih ringkas lagi. Jadi SPJ dalam bentuk digital atau e-book. Kemudian dari sisi peta, tidak bisa dipungkiri ini menjadi satu keniscayaan wajib ada. Metode saya itu awalnya hitam putih. Kalau dilihat pakai lup semakin dekat semakin pusing. Sudah sangat rata sekali warnanya coklat. Kita mulai mendigitalisasi di tahun 2017. Ada salah satu staf kita lulusan dari geografi UGM yang turut bergabung di kami, sehingga ini jadi keberkahan bagi kita. Jadi sekarang kalau dihitung ada 32 jenis peta tematik yang kita punyai sesuai dengan apa yang pengen kita sajikan datanya. Dan terakhir yang kita bikin adalah SIGA, Sistem Informasi Geografi Pertanahan. Ini karena kami melihat bahwa permasalahan administrasi pertanahan ini begitu kasuistik. Kalau yang tadi bisa 3 menit selesai, yang ini bisa 3 hari, bisa 3 bulan, bisa 3 tahun gitu. Karena begitu kompleksnya. Nah, ini kita buat dalam rangka memperlancar pelayanan pertanahan. Ada 14.500 bidang tanah yang sudah kita petakan di situ. Diukur dengan bagus karena memang bekerja sama dengan BPN dalam kegiatan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL betul-betul kita buat sistem yang bagus, semua data dari kelompok kita masuk ke desa dalam bentuk Excel sehingga bisa kita olah. Hasil dari pengukuran juga kita bekerja sama dengan BPN, kita buat MOU bahwa kita bisa memanfaatkan data itu walaupun kita hanya diberi dalam bentuk PDF saja, tetapi dengan SDM dari teman-teman UGM Geografi tadi, ini bisa diwujudkan menjadi seperti ini. Kalau misalnya ini kita harus biaya sendiri, sudah berapa puluh atau ratus juta yang harus dikeluarkan untuk bisa membuat sistem seperti ini. Lengkap, sudah dilengkapi. Ketika kita klik, ada data identitasnya, nih alamat di mana, tanggal lahir dan sebagainya, lokasi tanahnya di mana, batasnya dengan utara, barat, selatan siapa aja, NJOP-nya berapa gitu. Ini asal usulnya dari mana, persil kelas berapa, semua ada di situ. Dan ini menjadi berkah bagi kita karena menguntungkan bisa menyelenggarakan pelayanan pertanahan dengan lebih cepat dan mudah. Kemudian dari sisi pelayanan, kita buat sistem satu pintu, ada SOP yang jelas, ada antrian digital untuk mengantisipasi bila mana ada kredit pelayanan. OpenSID sebagai aplikasi pelayanan kita, walaupun sangat sederhana, kita ada sediakan pojok bermain anak, pojok latasi, pojok baca gitu. Kemudian dilengkapi ada juga pojok olahraga dan juga survei kepuasan pelayanan publik. Kemudian dari sisi e-government, saya pikir ini sama di bagian halaman pertama ini, semuanya sudah sudah diberi dengan tugas yang begitu banyak, mulai dari Kemendagri punya aplikasi ABCDE, kemudian Kemendesa juga ada ABCDE dan sebagainya, ada SIA, Siskudes, Prodextel dan sebagainya. Rasa-rasanya masih kurang gitu karena setiap desa pasti memiliki kekhasan permasalahan sendiri-sendiri. Sehingga seperti OpenSID ini kita dibuat untuk mempercepat sisi pelayanan dan juga website kita. Ada Elastri, layanan administrasi tanpa antri, layanan online yang kita buat.
kemudian aplikasi manajemen surat untuk pengarsipan secara digital, Sigap yang tadi kita ceritakan di awal, Presensri, kemudian Ingatini, peringatan dini banjir. Ini website kita, bisa dipantau di srimulyo-bantul.desa.id. Karena kebetulan kemarin kita ditunjuk untuk mewakili Indonesia dalam TC 36 Sirda, kita juga menyediakan kanal website berbahasa Inggris kita buat dalam rangka itu, dan juga sedang concern dalam pendigitalan aksara, sehingga ada bahasa Inggris, ada aksara Jawa, ada Latinnya. Ini OpenSID untuk pelayanan, terkoneksi dengan database kependudukan, sehingga cukup ketikkan kata kunci nama Nur Jayanto, cukup NURJA, pasti nanti akan ketemu, klik, tambahkan keterangan, enter, selesai. Tinggal cetak, mintakan tanda tangan lurah, stempel, selesai. Untuk pelayanan online-nya, kita ada Elastri. Ini bagi warga masyarakat yang memang waktunya sama. Mereka tidak harus antri karena bisa merequest persuratannya dari rumah. Tinggal pilih layanan persuratannya, kemudian isi data yang diperlukan, nanti akan dibuatkan oleh operator di desa atau adminnya, dan apabila sudah selesai akan dikonfirmasi bahwa sudah bisa diambil pukul sekian dengan membawa berkas yang diperlukan. Survei kepuasan pelayanan publik dilakukan secara rutin, secara online juga. Ini potret dari pendigitalan persuratan. Surat masuk, keluar, kita scanning, sehingga ketika ada disposisi, Bapak Ibu Kasih atau KAUR bisa mengecek dengan bentuk surat yang sesuai aslinya, tidak hanya judulnya, tetapi bentuk suratnya akan terlihat sama seperti asli. Dan berkat juga karena pemerintah Kabupaten Bantul punya terobosan-terobosan yang bisa menghubungkan atau membuat konektivitas antara desa supradesa ini menjadi lebih mudah. Contohnya ada SIM Pamong, ada SIM monografi desa, aplikasi tanah desa, kemudian sistem perencanaannya pakai SIM rawat atau SPD dan sebagainya. Sehingga tentu ini akan menjadi mempercepat yang tadinya semuanya serba hard copy. Monografi desa cukup diisi pihak supradesa, baik Pak Camat atau Pak Panewo maupun dari kabupaten bisa langsung memantau isinya seperti apa. Yang tidak kalah penting tadi juga disampaikan oleh Pak Lurah, tentu kita tidak bisa bekerja sendirian gitu. Meski pamong kita ini jumlahnya ada 42 orang gitu, tapi untuk menjangkau 17.600 jiwa tadi perlu kepanjangan tangan, perlu kepanjangan kaki gitu, sehingga perlu kita bermitra dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun non pemerintah maupun dari institusi perguruan tinggi. Ada 14 MOU setidaknya yang kita buat dengan beberapa institusi. Ada Songkong Hei Korea University yang mendampingi di bidang pemberdayaan perempuan dalam hal ekonomi. Ada Rotary Club Taiwan untuk peternakan, kemudian Forkom PKB Indonesia, LSBO dan sebagainya. Kemudian apalagi jejak-jejak transformasi digital yang ada di kami selain smart government di awal, ada smart economy. Ditetapkan sebagai kawasan industri sejak tahun 2000 dan mulai dibangun di tahun 2015 menggunakan tanah desa seluas 105 hektar, bermitra dengan pengembang. Dan pengembangan industri ini terpadu dengan pengembangan wisata desa. Sehingga tadi disampaikan Pak Lurah, setidaknya ada 19 baik yang sudah dijual maupun masih embrio. Ada 19 potensi wisata dengan mulai kita coba ada warna-warni digital dalam pengembangan itu. Ada support dari desa untuk fasilitasi internet, kemudian marketingnya tentu marketing digital di masa sekarang ini. Ada beberapa titik yang sudah mulai menggunakan pembayaran non tunai atau cashless payment. Ada yang kita lengkapi dengan early warning system dan juga aplikasi-aplikasi lain yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini potret wisatanya sebagian dari yang kita punya. Ada pasar kebun pring, Gerbang Banyulang, Batu Kapal,
taman temperan cikal yang berbasis sungai, ada juga yang berbasis perbukitan seperti Bukit Bintang, Watu Amin, Bukit Tinatar dan sebagainya. Ada juga yang berbasis budaya, ada makam Sunan Geseng, situs purba Kalawaya dan sebagainya. Ini contoh early warning system yang coba kita bikin bersama anak-anak, karena kebetulan wisata sungai ini di pinggir kali, yang kalinya kecil mungkin nggak segede kalau kali-kali atau sungai-sungai di Kalimantan ya, yang bisa beratus-ratus meter atau malah kilometer ya. Kalau di sini kali ya seperti mungkin Bapak Ibu bilangnya selokan ini ya. Tetapi kalau sudah banjir, dermaga-dermaga di pinggir yang di tempat wisata ini bisa hanya terbawa arus, sehingga perlu kita bikin satu sistem peringatan dini yang bisa dipantau lewat HP si pengelola. Kemudian tentu fasilitasi internet ini menjadi penting. Kalau sudah bicara digital atau transformasi digital, ini adalah sembakonya, 9 bahan pokoknya yang tidak boleh terlewatkan. Maka kita bekerja sama dengan 2 stakeholder lain. Pemerintah DIY menyediakan bandwidth untuk kami, untuk daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian kabupaten meratakan bandwidth itu dengan fiber optik sampai ke Kapanewon, yang tahun depan mulai untuk bisa diratakan sampai ke desa. Kalau dari Kapanewon ke desanya masih radio link. Dan kita kebagian peran untuk membiayai peralatan-peralatan yang dibutuhkan sampai ke titik-titik masyarakat, sehingga bandwidthnya gratis, tinggal kita menyediakan pendanaan untuk bisa meratakan akses internet itu sampai ke titik-titik wilayah kita. Kemudian Elastri yang tadi kita sampaikan di awal, saat ini sudah kita perbarui Bapak Ibu, walaupun belum kita launching. Kita mengambil momen launchingnya nanti yang direncanakan tanggal 25 November ini. Bapak Mendagri hadir untuk bisa meresmikan GOR. Ini akan kita memanfaatkan momennya untuk bisa melaunching Elastri versi 2 yang sudah terkoneksi antara RT, dusun, dan juga desa. Kalau yang tadi mereka dikonfirmasi suratnya kemudian harus membawa pengantar dan sebagainya, yang ini mereka sudah sejak awal ketika memohon langsung masuk konfirmasi ke RT, RT klik oke, langsung masuk ke dusun, dusun oke, masuk ke desa, sehingga langsung bisa dibuatkan. Dan ini sudah terkoneksi dengan data kependudukan. Kalau yang di Elastri yang sebelumnya belum, yang ini sudah terkoneksi dengan data kependudukan Dukcapil. Kita ber-MOU dengan Dukcapil untuk bisa mengakses itu. Yang tadi belum terkoneksi masih membawa surat pengantar, yang ini sudah terkoneksi. Sudah siap aplikasinya, dan namanya yang tadinya kita sebut sebagai layanan administrasi tanpa antri, kita ubah menjadi layanan administrasi terpadu Sri Mulyo, tapi namanya masih Elastri ya. Kontennya menjadi lebih lengkap, ada berita desa, ada pelayanan administrasi, informasi wisata, booking wisata bisa dilakukan di situ, call center desa atau pengaduan bisa lewat situ. Kemudian juga call center ambulans desa. Kita ada ambulans 2, ambulans khusus COVID dan juga ambulans untuk non-COVID, bisa di booking lewat aplikasi ini juga. Dan sukanya Pak Lurah ini mengkoleksi master plan gitu. Beliau punya salah satu MU-nya dengan UGM, yang di situ direktur perencanaannya bermitra dengan kita untuk mendampingi kita di sisi perencanaan infrastruktur, sehingga ketika kita ada kerentek atau niatan untuk membangun sesuatu, tinggal kontak, beliau datangkan tim, mereka akan menyusunkan DED, RAB lengkap yang kita butuhkan tanpa ada biaya apapun. Pernah kita anggarkan, justru itu ditolak karena memang universitas punya kewajiban untuk pemberdayaan masyarakat, masuk ke masyarakat sebagai bagian dari tugas mereka.
pengabdian masyarakat, ya lebih tepatnya seperti itu. Sehingga pernah kita anggarkan untuk tim dari beliau, malah justru ditolak gitu, sehingga harus kita ubah di APBDes Perubahan. Dan ini sudah banyak sekali master plan yang disusun sesuai dengan kebutuhan desa. Jadi Bapak Ibu barangkali bisa melakukan hal yang sama, bekerja sama dengan institusi perguruan tinggi yang terdekat di sana, sehingga nanti hal-hal yang kita rencanakan bisa terencanakan dengan baik gitu. Dengan perencanaan, dengan DID yang lengkap. Nah, makanya untuk mengimbangi hal tersebut, tim pengelola kegiatan kami wajibkan salah satunya harus bisa AutoCAD, sehingga bisa menangkap apa yang sudah disusun oleh UGM tersebut untuk bisa diimplementasikan atau diaplikasikan dalam bentuk bangunan gitu. Sehingga salah satunya wajib bisa menguasai gambar bangunan atau arsitektur. Ini yang terakhir dibuat, desa wisata Dewi Songkandil, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat untuk BUMDes. Dan sudah, Bapak Ibu, sampai di sini ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini sudah lewat 12 lewat 10 menit. Dari waktu yang tadi kita janjikan 12.00 sudah diskusi, apakah perlu kita buka sesi diskusi? Lanjut. Saya IC. Jadi nggak usah pintar-pintar. Tapi memang kepala desa harus banyak akalnya. Sehingga harus bisa ngakali ya Mas. Cuman dengan catatan tadi biar masuk surga tadi. Jujur. Pengakali kok jujur ya. Biar bisa maju harus seperti itu. Karena apa? Begitu banyaknya aturan-aturan yang istilahnya menjadi beban kita, sehingga undang-undang desa lahir, ada pengakuan hak otonom. Kuncinya undang-undang itu bisa dikalahkan dengan hasil musyawarah desa. Kalau sudah kompak satu desa itu menyetujui itu, misalnya nabrak itu, nanti urusan dengan aparat penegak hukum, alasannya lah itu masyarakat mau. Biar nanti undang-undangnya yang dirubah, gitu. Ya bukan undang-undangnya malah mencekram dari kebutuhan masyarakat, kan keliru. Undang-undang harus dinamis. Nah, oleh sebab itu langkahnya kepala desa itu harus kalau tadi masalahnya SDM. Nah, saya juga sama menghadapi masalah SDM. Makanya perangkat yang sudah berumur, karena undang-undangnya kan harus 60 tahun. Nah, masih lama itu pensiun ditunggu, mau ganti susah. Nah, ada komunikasi dengan mereka itu. Nah, sudah tidak bisa bekerja untuk mengikuti perkembangan dinamika zaman. Ya, kalau toh tidak mengundurkan diri, ya kita bantu dengan staf yang mereka bisa menyelesaikan pekerjaan yang memegang tugas ini tapi nggak bisa menjalankan, gitu. Sehingga kita tidak merugikan daripada si figur yang mempunyai jabatan tetapi tidak bisa bekerja. Nah, intinya ya pelan-pelan kita kondisikan. Nah, akhirnya juga mereka yang sudah sepuh-sepuh yang memang punya porsi itu, ya hanya saya ajak ngeteh, ngopi, ngerokok, yang bekerja. Jadi diambil kewenangannya untuk dikerjakan oleh para pembantu. Itulah kan. Ada juga yang sadar, mereka malah justru pilih mengundurkan diri. Ada juga yang seperti itu. Ya kan? Itu tergantung dari kedalaman akidah mereka masing-masing. Ada yang mundur. Nah, oleh sebab itu langkahnya adalah reformasi birokrasi. Nah, kita menambah staf kan boleh nggak dibatasi toh? Yang penting bisa gaji. Nah, untuk bisa gaji kita gali dulu pendapatan. Nah, kita siapkan yang untuk gaji. Kita gali, desain punya PAD, kemudian bisa ngangkat staf.
yang muda-muda. Nah, itu baru bisa kita lakukan. Kemudian BUMDes. Nah, ini sebetulnya di desa kami itu belum bisa berjalan BUMDes. Nah, kita mendirikan BUMDes. Pertama kali ada program BUMDes, saya juga tertarik. Wah, berarti desa ini nanti akan bisa kaya lewat BUMDes. Gitu. Kemudian modalnya belum ada. Perangkat ini saya ajak rembukan sampai mereka keluarkan saham menurut kemampuan masing-masing. Ada yang 1 juta, 2 juta, 5 juta. Karena saya kepala desa ya harus yang paling besar 10 juta. Nah, itu terkumpul 130 juta untuk memulai BUMDes ini. Kemudian ada model penyertaan dari desa, itu ada terus. Nah, akhirnya BUMDes kita ini yang jalan ada beberapa unit usaha, ada ya sampah. Yang sampah ini yang jalan baik ini, sampah ini jalannya baik. Cuman belum menghasilkan. Artinya baik itu bagaimana? Fungsi layanan sampah untuk kebersihan desa itu memang berjalan maksimal. Kita belikan mobil dan sebagainya. Cuman sampai hari ini juga belum ada kontribusi untuk hasilnya, PADesnya belum. Nah, saya itu berkesimpulan begini. Desa ini kalau ada aset yang langsung bisa dikelola sendiri, ngapain harus lewat BUMDes? Betul. Tetapi kalau yang sulit-sulit, nah inilah yang harus kita BUMDeskan, kan gitu. Yang penting kan PADes kita naik. Nah, itu aja. Itu aja. Cuman sekarang, nah ini saya mengikuti sosialisasi Kementerian Desa yang hari ini nanti berakhir. Itu memang di program 2022 ini memang dana desa itu bisa dialokasikan untuk pengembangan BUMDes. Jadi kalau nanti jenengan buat BUMDes, ya karena semata-mata untuk madai itu aja. Iya betul. Kemudian mana potensi yang bisa jenengan kembangkan, nah itulah yang harus. Nah, karena kalau desa tidak punya BUMDes, nampaknya desa tidak punya usaha. Cuman menurut pemikiran saya memang begini. Desa ini kan fungsi utamanya melayani masyarakat. Kita ini harus melayani masyarakat cepat dengan murah, syukur-syukur gratis. Kan itu yang baik. Sehingga desa layanan prima itu desa yang bisa melayani warganya itu dengan memuaskan, dengan kalau bahasa Jawanya maremke. Orang datang ke desa itu bisa kita layani dengan mereka itu senang, puas. Nah, satu sisi melayani. Dan sisi lain, BUMDes itu mencari keuntungan dulu. Bagaimana kita mencari keuntungan, mencari profit. Nah ini kan nampaknya agak rancu di situ. Nah, karena menterinya dua kan, jadi programnya beda gitu. Tapi nggak apa-apa, kita harus tangkap semuanya, harus kita tangkap. Karena apa? BUMDes itu nanti juga akan ada penyertaan modal dari pemerintah kalau memang baik. Nah itu semuanya harus kita kerjakan. Namun target akhirnya kita ini bagaimana bisa meningkatkan pendapatannya desa. Itu. Kalau saya misalnya penyewaan lahan itu nggak perlu kita serahkan BUMDes, kita langsung. Jadi misalnya wisata ini ya kita kelolakan dengan BUMDes. Karena itu kan harus menyiapkan, artinya membangun dulu. Nah kita lebih nanya nanti dana desa kita anggarkan untuk membangun fasilitas wisata. Nah itu nanti BUMDes saja yang mulai. Nah dengan demikian apa yang menjadi program Menteri Desa, program Menteri Dalam Negeri semuanya bisa kita laksanakan. Desa ini kan diurus 3 menteri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri sama Menteri Desa. Nah itulah yang saya lakukan sehingga saya bisa mengukur dengan misalnya kita membangun itu 19 sekarang destinasi wisata. Gampang kita menaikkan PADesnya. Ada satu lokasi itu yang kunjungannya ada 12.000 per minggu. Nah kita tinggal retribusi saja. Jadi sekarang maksudnya 5.000 misalnya, nah, besok dinaikkan 6.000 atau 7.000. Nanti PADesnya udah naik. Gampang kan? Yang susah itu kan memulainya itu. Jadi kan yakin kalau itu nanti laku. Nah itu. Jadi survei untuk kita membuat sebuah program dan itu laku dan tidak laku itu penting. Nah,
Karena jangan-jangan kita hanya justru uang kita habis untuk itu mangkrak kan itu jadi masalah. Nah, oleh sebab itu memang kita harus hati-hati. Kalau memang belum yakin itu menghasilkan, jangan. Nah, yang penting bagaimana dana desa itu digunakan sesuai dengan prioritas. Untuk yang pertama adalah menghilangkan kemiskinan yang ada di desa kita. Nah, jadi desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan dan sebagainya sampai yang terakhir itu desa yang mempunyai kelembagaan yang dinamis dan berbudaya yang adaptif. Itu yang terakhir. Apa itu? Ya, kalau kita sudah bisa melibatkan seluruh warga desa di dalam kelembagaan desa, artinya desa itu punya lembaga, banyak lembaganya menurut kebutuhan dari warga kita. Ada Karang Taruna, PKK, Gapoktan, ya, kelompok tani, kelompok sadar wisata, dan ada desa budaya dan sebagainya. Di situ semuanya tuh diwadahi di situ. Nanti disilakan untuk pemaparan di depan sini. Ini ruangan apa, Pak? Setelah Bapak pamit nanti dari Bapak Besar dari Kalimantan. Masih bersama Erick Production. Ya, masih. Bapak Ibu, itu oke lagunya Bapak. Ini ada. Ya, silakan. Seorang Ya. Siapa? Apa? Kabito itu apa, Pak? Atau Ada sini. apa? Pak Ade. Itu kasih Biasa. Kadesnya bangga. Pelayanan. Kasih pelayanan ya. ya. Kalau ulu-ulu dulu ini kesejahteraan. Oh, kesra. Kalau ini untuk apanya nih, Pak? Ini pelayanan satu pintu. Oh, pelayanan Satu pintu. Silakan. Lagunya apa? Yuk. Kalau ini Jalan 12. tempat bermain anak-anak. Ya, itu silakan yang mau. Warga yang bawa anak biar agak tidak lama di sini. Ya. Saya kalau ada yang lama, dia tidak jenuh. Itu trofi apa, Pak? Ini Juara satu lomba desa. lomba desa tingkat Nasional, jelas. tingkat nasional ya. Tingkat regional. Ini SOP-nya, pelayanan kita. SOP pelayanan. Di sana. Ini belum tertata lagi. Oh, ini ada tersendiri ya. Oh. Ibunya kasihnya. Ya, ya. Kaur atau Panggreto. Tadi kodenya saja, sudah keluar ini. Ini kode surat. Jadi tinggal sudah dicari apa? Perjanjian misalnya, itu 541 misalnya. Ya. Langsung kita tarik aja, pasti sudah keluar, sudah ada di sini. Sesuai kode. Siap. Itu yang di bawah apa, Pak? Sama sambungannya. Kan sampai berapa toh? Kode sampai banyak. Ini umum, Pak ya? Ya. Misalnya kita tinggal ketik saja kunjungan. Nah, mereka sudah nyari misalnya kunjungan dari apa.
Oh, ini semua kunjungan. Misalnya, Iya. tinggal nyari apa ya? Hmm. Kunjungan Presiden RI ada di 0093. Coba. Contohnya, kita tarik 093 misalnya. 093. 093. Pasti di sini ada 90, berarti 90. Ada di sini Pak, ada di sini. Tapi ini sudah kita tarik di sini, jadi kita pindah. Ini mau kita pindahkan ke ruang. Oh, ini mau ke khusus untuk ruangan nanti. Iya, jadi sebenarnya di sini 1 tahun. Ketika 1 tahun sudah lalu, Iya. baru dilipat seperti ini kita pindahkan ke ruang arsip. Ruang arsip. Iya. Tapi ini hanya untuk Forkopimda saja. Iya. Oke, kita di aula. Mantap sekali aulanya. Aula. Yang paling belakang juga sekarang. Tepuk tangan buat Ibu Bagaikan Bahan.
Thank you.